Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Santoso dengan NIM 66612400037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi tujuan sasaran serta faktor eksternal dan faktor internal Untirta. Baik, langsung saja. Jadi untuk visi Untirta sendiri terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green Hits and Green University menuju PTN Pendidikan Hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara global tahun 2030. Dalam konteks ini bersifat menyeluruh dan mengubah. Visi ini bertujuan untuk mencapai standar kualitas lembaga yang tinggi melalui kerangka Hits and Green yang menjadi dasar operasional yang mencakup aspek pengelolaan yang baik, bertanggung jawab, layanan terpadu secara digital dan kolaborasi, pemanfaatan teknologi yang efisien seperti kampus pintar dan dedikasi pada keberlanjutan lingkungan hijau. Pada tingkat lembaga, sasaran utamanya adalah bertransformasi menjadi PTN Pendidikan Hukum PTNBH yang akan memberikan otonomi penuh untuk mencapai hasil berkualitas, menghasilkan lulusan dan lembaga yang unggul, memiliki karakter berdasarkan nilai jawara dan mampu bersaing secara global di tingkat internasional. Selanjutnya, analisis visi Untirta, yaitu yang pertama healthy atau sehat. Wujudkan lingkungan universitas yang sehat, berintegritas, dan mendukung kesejahteraan seluruh sivitas akademika secara kesehatan fisik maupun secara kesehatan mental dan sosial. Kalau misalnya di kesehatan fisik itu kampus menyediakan fasilitas seperti program dan yang mendukung gaya hidup sehat seperti sarana olahraga, klinik kesehatan yang memadai dan kampanye kesehatan preventif. Nah, dalam kesehatan mental dan sosial itu menciptakan lingkungan akademik yang mendukung kesejahteraan psikologis seperti adanya layanan konseling yang mudah diakses, lalu manajemen stres dan lingkungan jam belajar yang kondusif dan bebas dari kriminalitas. Lalu yang kedua ada integrate atau terintegrasi, memanfaatkan teknologi dengan menyatukan semua layanan administrasi mulai dari akademi, keuangan, kepegawaian hingga keperusahaan dalam satu platform digital yang terpusat, sehingga mahasiswa, dosen maupun staf itu dapat lebih mudah untuk mengakses informasi dan layanan tanpa perlu berpindah-pindah pada sistem lainnya. Lalu yang ketiga itu ada smart atau cerdas, kita dalam merangkul revolusi industri untuk menciptakan lingkungan secara akademik dan inovatif yang responsif. Nah, hal ini pastinya bahwa semua kegiatan akademik, penelitian dan administrasi didukung oleh teknologi saat ini juga secara efisien dan siap bersaing di era globalisasi. Kemudian terakhir ada green atau ramah lingkungan, bahwa di kampus itu sendiri sudah menerapkan hal yang positif karena itu menjadi nilai tambah atau nilai plus dalam memelihara lingkungan yang berkelanjutan seperti ramah lingkungan, bersih, nyaman, karena itu akan mempengaruhi dari pola belajar juga dan juga dari dosen sivitas akademik juga cara bekerja itu menjadi nyaman dan pastinya jika diinovasikan dengan ide baru itu akan jauh lebih baik dan berdampak lebih nyata, misalnya dengan diadakannya bank sampah di kalangan kampus tetapi dalam bentuk digital. Jadi itu mudah juga transparansi dan pastinya itu sangat berdampak dengan baik agar sampah-sampah tidak berserakan di kalangan kampus sehingga terjaga dari green kampus itu sendiri. Oke, selanjutnya ada misi dan kita sendiri, yaitu terdapat beberapa aspek diantaranya itu aspek penting. Yang pertama meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan serta lulusan yang berkompetisi dan mampu bersaing secara global. Yang kedua itu meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketiga meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai bagian dari Hits and Green University. Selain itu terdapat kegiatan inovasi di Fakultas Untirta untuk meningkatkan budaya Hits and Green melalui kolaborasi. Nah, semua anggota akademik akan mengambil kursus e-learning untuk meningkatkan bagaimana digitalisasi, literasi dan prinsip keberlanjutan. Nah, didirikan juga laboratorium data dan kerja kelompok untuk penelitian dan membantu pemerintah agar dapat membantu pemerintah dan juga kalangan industri akan lebih maju ke depannya. Selain itu, sistem manajemen kinerja akan diterapkan untuk memantau bagaimana kinerja dari dosen maupun staf itu sendiri. Nah, dapat analisis tujuan, memahami, mengevaluasi dan memperkata rasa teknis universitas untuk mencapai status PTN hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara global, berarti Hits and Green. Analisis ini pasti berfungsi untuk bagaimana sih membedah struktur ambisi Untirta itu sendiri dan menilai seberapa logisnya keterkaitan antara visi dan sasaran, dan melakukan analisis SWOT, faktor internal, 6M, dan eksternal secara politik dan kebijakan, guna mengidentifikasikan kesiapan dan posisi yang strategis. Dan hal akhirnya itu perumusan ide inovasi dan saran kebijakan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengatasi kelemahan dari faktor internal sendiri dan memanfaatkan peluang eksternal dan memastikan bahwa implementasi itu sesuai dengan strategi dan tepat sasaran dan pastinya berjalan dengan efektif untuk mencapai semua target yang ditetapkan pada tahun 2030 yang akan datang. Lalu analisis sasaran dari teori SMART itu spesifik karena secara eksplisit itu menargetkan status PTN berkompetensi BH dengan terukur karena menggunakan indikator yang kuantitatif yang jelas pastinya dan melihat seberapa secara presentasi lulusan yang cepat berserap kerja gitu. Lalu measurable itu sangat terukur karena menggunakan indikator sama dengan halnya spesifik. Jadi dengan indikator kuantitatif dan melihat juga dari mana presentasi lulusan tersebut. Lalu actionable itu karena meskipun ambisius dan daya saing secara global target ini kan realistis dan dihukum oleh kebijakan IKU Kampus Merdeka. Lalu relevan sasaran tersebut sangat relevan dengan tuntutan era digital smart dan pembangunan berkelanjutan yang green yang dibutuhkan dengan adanya integritas nasional dengan nilai jawara. Lalu time bound itu pasti akan pencapaian itu dari visi pada tahun 2030. Oke, selanjutnya ada misi dan kita sendiri, yaitu terdapat beberapa aspek diantaranya itu aspek penting. Yang pertama meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan serta lulusan yang berkompetisi dan mampu bersaing secara global. Yang kedua itu meningkatkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketiga meningkatkan tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai bagian dari Hits and Green University. Selain itu terdapat kegiatan inovasi di Fakultas Untirta untuk meningkatkan budaya Hits and Green melalui kolaborasi. Nah, semua anggota akademik akan mengambil kursus e-learning untuk meningkatkan bagaimana digitalisasi, literasi dan prinsip keberlanjutan. Nah, didirikan juga laboratorium data dan kerja kelompok untuk penelitian dan membantu pemerintah agar dapat membantu pemerintah dan juga kalangan industri akan lebih maju ke depannya. Selain itu, sistem manajemen kinerja akan diterapkan untuk memantau bagaimana kinerja dari dosen maupun staf itu sendiri. Nah, dapat analisis tujuan, memahami, mengevaluasi dan memperkata rasa teknis universitas untuk mencapai status PTN hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara global, berarti Hits and Green. Analisis ini pasti berfungsi untuk bagaimana sih membedah struktur ambisi Untirta itu sendiri dan menilai seberapa logisnya keterkaitan antara visi dan sasaran dan melakukan analisis SWOT, faktor internal, 6M, dan eksternal secara politik dan kebijakan, guna mengidentifikasikan kesiapan dan posisi yang strategis.
Dan hal akhirnya itu perumusan ide inovasi dan saran kebijakan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengatasi kelemahan dari faktor internal sendiri dan memanfaatkan peluang eksternal dan memastikan bahwa implementasi itu sesuai dengan strategi dan tepat sasaran dan pastinya berjalan dengan efektif untuk mencapai semua target yang ditetapkan pada tahun 2030 yang akan datang. Lalu analisis sasaran dari teori SMART itu spesifik karena secara eksplisit itu menargetkan status PTN berbadan BH dengan terukur karena menggunakan indikator yang kuantitatif yang jelas pastinya dan melihat seberapa syarat presentasi lulusan yang cepat terserap kerja gitu. Lalu measurable itu saran tersebut terukur karena menggunakan indikator sama dengan halnya spesifik itu disebut dengan adanya indikator kuantitatif dan melihat juga dari mana presentasi lulusan tersebut. Lalu actionable itu karena meskipun ambisius dan daya saing secara global target ini kan realistis dan dihukum oleh kebijakan IKU kampus mereka. Lalu relevan sasaran tersebut sangat relevan dengan tuntutan era digital smart dan pembangunan berkelanjutan yang green yang dibutuhkan dengan adanya integritas nasional dengan nilai jawara. Lalu time bound itu pasti akan pencapaian itu dari visi pada tahun 2030. Jadi ada pun faktor eksternal tersendiri. Yang pertama, ekonomi. Secara kedekatan geografis dengan kawasan industri terbesar di Banten dan Jakarta itu membuka suatu peluang matching fund dan serapan kerja lulusan yang berkualitas dan kompeten. Nah, hal ini secara pertumbuhan kebutuhan akan skill di bidang green ekonomi dan teknologi cerdas. Lalu yang kedua, sosial dan demografi. Kebutuhan tinggi masyarakat Banten dan sekitarnya terhadap akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan berkarakter jawara. Hal ini dapat peningkatan kesadaran publik terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Lalu secara politik, adanya regulasi pemerintah mengenai status PTNBH akreditas dan standar mutu pendidikan sangat mempengaruhi arah kita seperti apa. Lalu dapat teknologi tersedia platform dan teknologi AI. Data yang semakin mudah diakses akan diintegrasikan untuk smart kampus. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan. Kebijakan itu ialah sebuah program seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kebijakan penelitian berbasis output, serta dukungan pendanaan pendidikan tinggi merupakan peluang yang sangat besar. Nah, faktor internalnya itu ada 6M. Yang pertama, SDM itu komitmen dari para pimpinan dan sivitas perguruan tinggi terhadap nilai jawara itu sendiri, serta jumlah dosen yang berkualifikasi yang setara dengan S3 yang sangat meningkat. Lalu yang kedua itu maniato keuangan. Status PTN sebagai jaminan itu didasarkan pada pemerintah serta potensi dari hibah riset dan jasa layanan. Lalu material, yaitu data akademik dan administrasi itu dikelola secara data riset dan potensi dari industri sendiri. Lalu ada yang namanya machines atau peralatan itu pengembangan infrastruktur kampus baru yang modern di Sinarsari contohnya, maka akan berpengaruh juga terhadap ketersediaan bandwidth dan infrastruktur dasar jaringan yang memadai dan menjadikan kampus tersebut jelas pusat bagi mahasiswa maupun sivitas akademik. Lalu metode itu kemudian rencana strategis registra dan sistem penjamin mutu internal market daya tarik sebagai PTN utama itu di Provinsi Banten. Lalu ada pun kesimpulannya bahwa visi dan misi kita telah mengarah pada pembangunan kampus yang modern, berkarakter dan ramah lingkungan serta berdaya saing secara global melalui konsep healthy, integrated, smart and green atau bisa disebut dengan HIT and green, yaitu analisis internal dan eksternal menunjukkan bahwa kita memiliki potensi besar melalui SDM kerjasama serta dukungan kebijakan pendidikan. Meskipun masih menghadapi keterbatasan dan fasilitas, itu tidak mengalami bagaimana strategi dari smart sendiri. Kita menegaskan bahwa komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian dan tata kelola sehingga dapat mewujudkan cita-cita sebagai PTNBH yang unggul dan dapat bersaing secara global di tahun 2030. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.